Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak semua, bagaimana kabarnya? Ustazah berharap dalam keadaan sehat walafiat ya. Kakak-kakak, sekarang kita bertemu di tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, dengan mata pelajaran matematika. Di sini ada jam dinding dan penggaris. Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Alat yang digunakan untuk mengukur adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Ya, kakak pasti ya sudah pernah mengukur menggunakan penggaris dan bendanya penghapus, pensil, buku tulis, meja, dan lain-lain ya. Sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Satuannya yaitu sentimeter atau cm. Kakak-kakak, sekarang kita akan belajar satuan ukur panjang. Ini ada macamnya, ada alat ukur panjang tidak baku. Contohnya ini ada jengkal, depa, hasta, langkah. Instrumen untuk mengukur nilai suatu objek dengan nilai yang tetap termasuk di dalamnya. Alat ukur ini tidak baku. Masing-masing orang berbeda tergantung dengan panjang tangan, kaki, dan lain-lain ya. Jadi ukurnya itu nggak baku kak, dan tidak sama setiap orang ya. Misalnya kakak mau mengukur meja, lalu temannya kakak juga mau mengukur juga, pasti nanti hasilnya tidak sama. Seperti itu. Lalu yang kedua ada alat ukur panjang baku. Ini ada meteran pita, meteran kayu, penggaris, dan jangka sorong. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Ya, misalnya meteran dan penggaris. Jadi, sudah pasti kakak mau mengukur menggunakan meteran atau menggunakan penggaris, panjangnya ya sama. Berbeda dengan tadi yang tidak baku. Ya kak ya. Alat ukur panjang baku ini ada penggaris ya. Pasti kakak sudah biasa menggunakan penggaris. Dan satuan panjangnya adalah sentimeter atau cm. Untuk mengukur apa biasanya penggaris ini? Ada pensil, ballpoint, penghapus, dan lain-lain. Lalu ada meteran pita. Satuan panjangnya adalah meter dan sentimeter. Dan biasanya untuk mengukur kain atau bahan. Lalu ada meteran gulung. Satuan panjangnya ini adalah meter.
dan biasanya untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Lalu ada jangka sorong dan mikroskrup. Ya, satuan panjangnya adalah cm atau cm. Dan untuk mengukur cincin, emur, lingkaran jari, dan lain-lain. Ya, pengukuran panjang dengan satuan baku. Ini cara mengukurnya, misalkan ada pensil. Nah, pensil ini kita ukur dengan penggaris. Ya, caranya letakkan titik 0 di ujung penggaris tepat dengan awal pensil yang akan diukur. Ini ya, 0. Lalu baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang diukur. Nah, angka tersebut menunjukkan angka berapa? Ya, kalau ini panjang pensilnya adalah 12 cm. Contohnya lagi ada penghapus. Kita mau menghitung berapa panjang penghapus menggunakan penggaris. Caranya sama seperti tadi. 0-nya ditaruh di awal, paling ujung yang akan kita mulai. Lalu kita lihat berapa paling ujung pensilnya. Penghapusnya. Ya, di sini panjang penghapus adalah 6 cm. Ya, selanjutnya kakak latihan ya. Ada di buku paket halaman 8. Kakak ukur benda yang ada di sekitar kakak, lalu hitung berapa panjangnya. Ini hubungan antar satuan panjang. Hubungan antara meter atau m dan sentimeter atau cm. Dan ini adalah rumusnya yang kakak harus ingat. Rumusnya adalah 1 meter atau m. M ini kak dibaca meter. Ini sama dengan 100 cm. Dan cm kakak baca adalah sentimeter. Atau 1 cm sama dengan 1/100 meter. Ya, kakak harus ingat rumus ini. Contohnya, 2 meter titik-titik sentimeter. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu 2 meter sama dengan 2 kali 100 cm. Dan hasilnya 2 meter sama dengan 200 cm. Contohnya lagi, 6 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Caranya, 6 meter sama dengan 6 kali 100 cm. Dan hasilnya adalah 600. Contoh lagi, 12 meter titik-titik sentimeter. Sama caranya seperti tadi. 12 kali 100, yaitu hasilnya 12 meter sama dengan 1200 cm. Itu contoh dari meter ke senti. Dan sekarang kebalikannya dari sentimeter ke meter.
200 cm sama dengan titik-titik meter. Caranya yaitu 200 cm sama dengan 200 per 100 cm. Dan hasilnya adalah 200 dibagi 100 berapa, Kak? 2 bagi 1, yaitu 2. Lalu ada lagi contoh 600 cm titik-titik meter. 600 cm sama dengan 600 per 100 atau 600 dibagi 100. Hasilnya adalah 6 meter. Dan contoh terakhir yaitu 1200 cm sama dengan titik-titik meter. Hasilnya, caranya dulu, 1200 cm sama dengan 1200 dibagi 100 sama dengan 12. Dan ini kakak kerjakan latihan di halaman 32 ya. Caranya seperti yang tadi Ustazah sudah jelaskan. Ya. Ustazah akhiri. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.